Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Davina Aurelia. Saya Kaisram Fikri Islami. Saya Tafika Medianinda. Kami akan menjelaskan tentang teori dan juga model manajemen pendidikan. Dalam pembahasan kali ini ada dua topik materi utama yang akan dibahas, yakni teori dari manajemen pendidikan dan juga model-model dari manajemen pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari teori manajemen pendidikan, di mana menurut Bass pada tahun 2003, karakteristik dari teori manajemen pendidikan itu terdiri dari 3. Yang pertama yakni bersifat normatif, di mana dalam hal ini itu merefleksikan keyakinan yang dianut oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga perilaku individu yang ada dalam sebuah manajemen tersebut. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan sifat selektif, di mana dalam hal ini lebih menekankan pada aspek pengadaan lembaga pendidikan itu sendiri berdasarkan perspektif-perspektif tertentu. Kemudian yang ketiga, yakni bersifat observatif, di mana dalam hal ini itu menyesuaikan dengan konsep-konsep baru yang ada dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kepada macam-macam dari teori manajemen pendidikan. Yang pertama terdapat teori klasik dalam teori manajemen pendidikan yang terdiri dari 3 teori, yakni teori manajemen saintifik, kemudian teori administratif yang dikemukakan oleh Henry Fayol, dan juga teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Kemudian dilanjutkan dengan teori neoklasik yang terdiri dari 2 teori, yakni teori human relation theory dan juga behavioral theory yang meliputi hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Kemudian yang ketiga yakni teori modern yang meliputi system theory dan contingency theory. Secara spesifik pembahasan tersebut akan dibahas selanjutnya. Pembahasan yang pertama yakni teori manajemen saintifik, di mana teori ini dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor yang mengemukakan adanya 4 dasar dalam manajemen, yakni rencana pergerakan, kemudian yang kedua spesialisasi tugas, yang ketiga perencanaan dan juga penjadwalan, dan yang terakhir adalah pemilihan staf dan juga perekrutan karyawan dengan gaji yang sesuai. Dalam hal ini, fokus utama dari teori ini adalah efisiensi dan produktivitas individu dengan kepercayaan bahwa sumber motivasi dari pekerja adalah pada insentif dan juga pengawasan yang ketat. Sehingga menyebabkan teori ini memiliki ciri-ciri yakni berupa pembagian kerja yang jelas, kemudian standarisasi prosedur, dan penggunaan metode ilmiah untuk dapat meningkatkan kinerja dari pegawai atau pekerja. Dalam hal ini, teori manajemen saintifik mendapatkan banyak sekali kritik terkait dengan bagaimana teori ini memandang manusia selayaknya seperti mesin yang dapat dilakukan efektivitas dan efisiensi produktivitasnya hanya dengan insentif dan juga pengawasan yang ketat. Namun, teori ini terbukti dapat memberikan efisiensi dalam produktivitas kerja suatu organisasi. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori yang kedua, yakni teori administrasi. Teori ini dikemukakan oleh Henry Fayol yang menekankan adanya 5 elemen utama dalam manajemen. Dalam hal ini yakni perencanaan, organisasi, perintah, koordinasi, dan juga kontrol. Dari 5 elemen utama dalam manajemen ini kemudian dikembangkan 14 prinsip yang dikemukakan dalam teori administrasi ini. Yang pertama yakni prinsip pembagian kerja atau division of work, di mana dalam prinsip ini mengakui bahwa pekerjaan itu harus dibagi-bagi antara individu dan kelompok untuk memastikan bahwa setiap orang itu memiliki tugas tertentu dan memahami tanggung jawab yang harus dilakukan dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama secara efektif. Prinsip yang kedua yakni otoritas dan juga tanggung jawab atau authority dan juga responsibility. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa otoritas itu memberikan individu kekuatan untuk memberikan instruksi atau perintah, sementara tanggung jawab adalah tanggung jawab yang mengikuti dalam adanya otoritas yang dimiliki oleh seorang individu. Adanya otoritas ini akan menciptakan rantai komando yang jelas dengan memastikan semua orang mengikuti perintah yang sama. Kemudian prinsip yang ketiga yakni disiplin, di mana prinsip ini menyeratkan bahwa disiplin merupakan perilaku atau tindakan yang ditentukan, dan dalam hal ini dengan adanya disiplin itu memainkan peran penting dalam efektivitas suatu organisasi, karena dengan adanya kedisiplinan ini diharapkan adanya penciptaan dan juga pelestarian sikap menghormati orang lain, kemudian juga pengendalian diri dan perilaku yang tepat untuk ditunjukkan dalam suatu organisasi atau komunitas. Prinsip yang keempat yakni prinsip kesatuan perintah atau unity of command,
di mana dalam prinsip ini itu memastikan bahwa semua pekerja akan bekerja di bawah satu pemimpin atau satu kepala administrasi untuk memastikan bahwa pekerja ataupun karyawan mencapai tujuan yang sama berdasarkan perintah atau instruksi dari pemimpin tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip kelima, yakni prinsip kesatuan arah atau unity of direction. Dalam hal ini menyatakan bahwa semua kegiatan yang ada dalam organisasi itu berasal dari sebuah rencana dan sebuah pemikiran yang untuk mengarahkan pada tujuan yang sama. Dengan adanya arah yang jelas dan terpadu ini penting bagi efektivitas organisasi untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Prinsip yang keenam yakni subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum, di mana pada prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan umum itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan individu. Organisasi menyadari bahwa setiap individu masuk ke dalam organisasi memiliki tujuan dan juga keinginan masing-masing. Namun tetap saja, pekerja diharapkan untuk tidak mengesampingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu, dan hal tersebut berlaku bagi seluruh level yang ada dalam organisasi. Yang berikutnya adalah prinsip yang ketujuh, yakni prinsip remunerasi, di mana prinsip ini berkaitan dengan sistem penggajian dan pemberian kompensasi kepada pekerja dalam suatu organisasi atas kinerja yang telah dilakukan. Dalam hal ini, gaji memegang peran penting untuk menarik dan juga memotivasi pekerja dalam suatu organisasi, yang berkaitan juga dengan kepuasan kerja dan juga stabilitas hidup dari pekerja tersebut. Prinsip yang kedelapan yakni prinsip sentralisasi, di mana prinsip ini mengacu pada sejauh mana manajemen puncak dalam suatu organisasi itu mengambil keputusan. Dalam hal ini, maka organisasi terpusat itu memainkan peran penting dalam menyamakan visi, kemudian kecepatan dalam mengambil keputusan, serta bagaimana manajemen puncak dapat mengatur kinerja organisasi untuk berjalan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah prinsip skalar, di mana prinsip skalar ini menyatakan bahwa wewenang dan juga tanggung jawab itu harus mengalir dalam satu garis lurus dan jelas, tidak terputus dari atas ke bawah dalam suatu organisasi, sehingga rantai komando ini akan menjadi sangat penting untuk komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang ke-10 yakni keteraturan, yang melibatkan metode dalam memperoleh, memantau, dan memproses pesanan dari pelanggan ataupun customer. Dan keteraturan dalam organisasi ini mempengaruhi pekerjaan dalam suatu organisasi dan dalam mencapai tujuannya. Yang ke-11 yakni prinsip ekuitas, di mana prinsip ini menekankan pada pentingnya keadilan dalam organisasi. Teori ini memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, di mana keadilan itu mampu menghilangkan hambatan dan juga partisipasi, mendorong perspektif yang beragam dan meningkatkan kepuasan kerja dari pekerja dalam organisasi, sehingga manajer harus mengawasi proses ini untuk dapat memastikan kepuasan kerja dan perlakuan adil terhadap semua karyawannya. Berikutnya prinsip yang ke-12 yakni stabilitas masa jabatan personal, di mana prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan karyawan, terutama manajer, untuk memastikan efektivitas dari sebuah organisasi. Selain itu, tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengurangi pergantian karyawan dan menemukan orang yang tepat untuk sebuah posisi yang tepat, di mana dengan menstabilkan posisi karyawan, maka organisasi dapat mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan produktivitas dari organisasinya. Berikutnya prinsip yang ke-13 yakni inisiatif. Prinsip ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil tindakan atau mengajukan ide-ide baru. Teori ini memungkinkan masukan dan kreativitas pekerja itu dapat mengarah pada strategi dan pengembangan dari organisasi itu sendiri. Dengan mendorong inisiatif, maka manajer itu dapat belajar dan menemukan hal baru, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan juga produktif. Yang terakhir yakni prinsip yang keempat yakni esprit de corps, merupakan bahasa Prancis yang berarti semangat dari organisasi, di mana hal ini mengacu pada semangat tim dan juga kesatuan dari antara karyawan dan juga organisasi dengan melibatkan partisipasi aktif mereka dalam organisasi, sehingga para pemimpin organisasi bertanggung jawab untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, kemudian mendukung dan mempromosikan komunikasi dan pertumbuhan pribadi pekerjanya. Selain 14 prinsip yang telah saya jelaskan sebelumnya,
Dalam teori ini, Fayol juga mengemukakan adanya dua jenis otoritas, yakni otoritas formal di mana otoritas tersebut berasal dari jabatan, dan juga otoritas personal yang berasal dari kemampuan atau juga pengalaman pribadi dari masing-masing individu. Dalam hal ini, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kedua jenis otoritas tersebut di saat yang bersamaan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang atau individu yang memiliki otoritas hanya memiliki satu jenis otoritas di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh Henry Fayol atau teori administrasi ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami dan menjalankan organisasi secara efektif, di mana dalam hal ini Fayol tidak hanya memfokuskan terkait dengan efektivitas dan produktivitas dari individunya saja, tetapi juga pada ranah organisasi secara keseluruhan dengan adanya 14 prinsip yang telah saya sebutkan. Selain itu, konsep otoritas formal dan juga personal yang diusulkan oleh Henry Fayol menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang efektif itu harus mampu menggabungkan keduanya untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam menjalankan sebuah organisasi. Secara keseluruhan, teori administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol ini masih relevan untuk dapat digunakan pada manajemen di saat ini, meskipun ada beberapa prinsipnya yang perlu disesuaikan kembali dengan konteks dan dinamika sosial yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya adalah teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, di mana dalam teori ini mengemukakan adanya 6 komponen utama dalam manajemen, yakni hierarki, peraturan, spesialisasi tugas, hubungan impersonal, orientasi karir, dan juga seleksi formal. Secara terperinci, yang pertama yakni struktur hierarki itu berkaitan dengan adanya garis otoritas yang jelas dari organisasi mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Adanya hierarki ini dapat memastikan bahwa setiap unit itu bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi yang membantu mencegah adanya kesalahan, kemudian juga penyalahgunaan sumber daya. Struktur hierarki ini juga memungkinkan pembuatan keputusan yang efisien karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Karena menurut Weber, bahwa penentuan struktur hierarkis itu harus didasarkan pada prestasi, sehingga mereka yang lebih mampu dan berkualitas akan diberi posisi tanggung jawab yang lebih tinggi. Selanjutnya aspek yang kedua yakni aspek peraturan formal, di mana peraturan formal ini penting dalam teori birokrasi karena peraturan formal menjadi kerangka kerja yang jelas bagi pekerja di sebuah organisasi untuk berperilaku ataupun melakukan suatu hal. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan formal ini membantu memastikan bahwa semua orang dalam organisasi itu menyadari harapan dan juga batasan di mana mereka harus bekerja atau berperilaku. Formalisasi peraturan ini juga mencegah adanya kesalahan, kemudian penyalahgunaan sumber daya karena adanya konsekuensi yang jelas bagi pelanggar aturan tersebut. Aspek yang berikutnya adalah aspek spesialisasi tugas, di mana dalam teori ini aspek spesialisasi tugas juga menjadi salah satu aspek yang penting karena dengan adanya spesialisasi tugas diharapkan dapat membagi tugas-tugas menjadi unit-unit yang lebih kecil dan spesifik untuk dikelola. Selain itu, setiap unit diharapkan untuk fokus bekerja sesuai dengan tugas dari unitnya masing-masing dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Adanya prinsip ini berkaitan langsung dengan prinsip terkait dengan hierarkis atau otoritas, di mana setiap unit harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Pembagian tugas dalam aspek ini juga tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari pekerja, sehingga memungkinkan pekerja untuk menyadari potensi dalam diri dan juga nilai mereka dalam sebuah organisasi, serta mengurangi tingkat kebutuhan dari sebuah pelatihan. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek hubungan impersonal, di mana hal ini manajemen birokrasi itu harus memiliki ciri impersonalitas, di mana setiap keputusan itu harus dibuat berdasarkan kriteria objektif daripada hubungan atau preferensi pribadi, sehingga aspek ini itu memastikan bahwa dalam sebuah organisasi ini semua orang diperlakukan secara adil. Sehingga teori birokrasi dari Max Weber ini memfokuskan pada suatu organisasi yang terstruktur secara hierarkis, kemudian juga memiliki aturan yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, dan juga adanya impersonalisasi yang memungkinkan adanya pengambilan keputusan secara adil dan efisien tanpa memasukkan perspektif pribadi dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Bas pada tahun 2003, struktur organisasi pendidikan
di sekolah menengah atas dan juga perguruan tinggi cenderung menggunakan teori birokrasi, di mana hal tersebut tercermin dari adanya struktur hierarki yang jelas dan otoritas yang terpusat. Yang selanjutnya adalah teori neoklasik. Yang pertama yakni Human Relation Theory. Human Relation Theory ini dikemukakan oleh Elton Mayo, di mana dalam teori ini mulai memfokuskan manajemen pada manusianya atau individunya dengan memperhatikan pada aspek sosial dan juga aspek psikologis. Berbeda dengan aliran teori manajemen yang sebelumnya yang cenderung memperlihatkan peran manusia sebagai mesin dalam suatu organisasi dan mempusatkan efektivitas dan produktivitas pada organisasinya. Maka pada aliran teori neoklasik ini cenderung mempusatkan motivasi pekerjanya dari segi manusia dan juga aspek-aspek sosial, psikologis dan kebutuhan manusianya itu sendiri. Dalam teori Human Relation Theory, Elton Mayo mengusulkan bahwa motivasi pekerja terkait dengan lingkungan, kemudian juga pengakuan, serta lingkungan kerja yang mendukung itu mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja dalam suatu organisasi. Hal ini didukung atau disesuaikan dari hasil eksperimen yang dilakukan di Hawthorne Western Electricity atau yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne, di mana dalam eksperimen ini mendapatkan hasil bahwa pekerja dalam aspek sosial dan psikologis itu lebih mempengaruhi motivasi pekerja dalam suatu organisasi dibandingkan hanya sekadar insentif semata. Sehingga fokus daripada teori ini adalah berpusat pada manusia, hingga lebih memperhatikan aspek sosial dan juga psikologis dalam lingkungan kerja dibandingkan dengan pada efisiensi dan produktivitas organisasinya saja, dengan adanya motivasi berupa insentif seperti yang diterapkan pada teori sebelumnya. Sehingga inti dari teori human relations ini adalah bahwa teori ini lebih berpusat pada manusia dengan menekankan pada aspek sosial dan psikologis pekerja di lingkungan kerjanya dibandingkan pada aspek efisiensi organisasi dan juga struktur di dalamnya. Yang selanjutnya yakni teori neoclassical hierarchy of needs atau teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Dalam teori ini, Maslow beranggapan bahwa kebutuhan atau dorongan dasar dalam diri manusia merupakan motivasi terbesar untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam teori ini, Maslow mengorganisasikan 5 tingkat hierarki kebutuhan manusia dalam bentuk piramida seperti yang tersaji di dalam gambar. Aspek penting dari teori ini adalah bahwa kepuasan ataupun kebutuhan itu bersifat berurutan. Oleh karena itu, karyawan tidak akan termotivasi oleh pemenuhan diri kecuali kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah itu telah terpenuhi atau kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan bertahan hidup itu harus dipenuhi sebelum individu itu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Semakin tinggi hierarki, maka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Sehingga dapat dilihat pada gambar, pada struktur hierarkis terendah terdapat kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan keselamatan atau safety, di mana kedua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat bertahan hidup. Sehingga dengan adanya pemenuhan dari kedua kebutuhan dasar tersebut akan memunculkan motivasi terhadap perilaku kebutuhan yang lainnya. Maslow beranggapan bahwa setelah level bawah telah terpenuhi, maka akan memotivasi perilaku atau diri kita untuk mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, begitu seterusnya sampai pada tingkat tertinggi dalam piramida struktur hierarki kebutuhan itu. Sebagai contoh, seorang siswa yang sedang lapar akan merasa sulit untuk fokus dalam pembelajaran, sehingga siswa juga perlu merasa kebutuhannya telah terpenuhi, sudah kenyang, kemudian juga mendapatkan keamanan untuk dapat menghidupkan atau mengembangkan motivasi mereka dalam belajar di kelas. Dan hal tersebut merupakan tugas guru untuk dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa itu telah terpenuhi sebelum mereka memulai pembelajaran. Selanjutnya yakni masuk kepada teori modern. Yang pertama yakni system theory, di mana dalam teori ini memandang organisasi itu dari sudut pandang holistik, yakni memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung, tidak pada satu aspek tertentu,
seperti pada teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, di mana pada teori klasikal itu mementingkan pada aspek organisasi dan juga individu pada aspek efisiensi dan strukturnya. Kemudian pada teori neoklasikal lebih mementingkan pada aspek manusianya, sehingga dalam teori modern ini memandang organisasi dalam perspektif yang lebih menyeluruh, di mana juga menggabungkan aspek struktur dan organisasi, efisiensi organisasi itu sendiri bersamaan dengan aspek dari manusianya. Sehingga dalam teori ini mengharapkan adanya penyelesaian masalah itu dengan memandang dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Selain itu, teori ini juga mengemukakan adanya dua tipe sistem dalam sebuah organisasi, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka itu mengacu pada organisasi yang secara konstan mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka, seperti lingkungan masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan organisasi itu sendiri, dan memberikan akses yang mudah dan berbagai jenis kontribusi dari dalam organisasi menuju keluar ataupun dari luar ke dalam organisasi. Di mana dalam hal ini sekolah seringkali dianggap sebagai organisasi atau sistem organisasi dengan sistem terbuka karena adanya kebutuhan untuk dapat selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh terkecilnya adalah interaksi dengan orang tua dan juga masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, yakni sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini mengacu pada tipe organisasi yang meminimalkan interaksi dengan lingkungan eksternalnya dan membatasi akses serta jenis kontribusi yang diberikan kepada lingkungan eksternal daripada organisasi itu sendiri. Sehingga pada intinya sistem teori dalam teori manajemen modern ini lebih memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan mendorong satu sama lain untuk dapat lebih adaptif, fleksibel, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan adanya sistem terbuka. Yang selanjutnya yaitu teori modern yang kedua, yakni contingency theory, di mana teori ini meyakini bahwa tidak ada satu cara yang paling tepat untuk mengatur organisasi. Sehingga tidak seperti sebelumnya, teori ini lebih mengacu pada dinamis dan fleksibilitas dan adaptif dari suatu organisasi karena tidak ada satu jenis cara yang paling sesuai atau paling ideal untuk digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi. Selain itu, teori ini mengemukakan bahwa setiap situasi dalam manajemen organisasi ini harus dilihat secara terpisah dan rencana yang dibuat harus sambil mempertimbangkan berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal untuk mengelola konteks, kemudian keterhubungan dan kompleksitas lingkungan yang dinamis. Sehingga pendekatan manajerial yang sesuai untuk situasi tersebut harus diimplementasikan setelah melihat konteks dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi atas masalah tersebut. Teori kontingensi ini menekankan pada struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sistem manajemen yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang unik agar organisasi itu dapat mencapai kinerja yang maksimal. Sehingga pada intinya teori ini itu menolak pandangan bahwa hanya ada satu model ideal yang dapat diaplikasikan untuk semua organisasi. Sebaliknya, teori kontingental ini mendorong organisasi untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Dengan adanya struktur organisasi, budaya perusahaan, dan juga sistem manajemen yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang unik agar organisasi itu dapat mencapai kinerja yang maksimal. Selanjutnya, mengenai model manajemen pendidikan. Kelompok mengutip dari karya Bush tahun 2003 yang berjudul Theories Educational Leadership and Management. Pada karya tersebut terdapat 6 model manajemen pendidikan. Yang pertama, model formal. Yang kedua, model kolegial. Yang ketiga, model politik. Yang keempat, model subjektif. Yang kelima, model ambiguitas. Dan yang keenam, model budaya. Model formal. Pengertian dari model formal sendiri adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup sejumlah pendekatan yang serupa namun tidak identik. Istilah formal digunakan karena teori-teori ini menekankan elemen-elemen resmi dan struktural dari organisasi. Model formal melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait.
dengan penekanan pada struktur resmi dan hierarki dalam organisasi. Model formal masih tersebar luas di berbagai sistem manajemen pendidikan, di mana memiliki karakteristik yang menspesialisasi pekerjaan dan tersentralisasi menurut Sikes tahun 2015. Artinya, model manajemen formal sangat umum digunakan ketika mengoperasikan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah, dengan berfokus pada aspek formal organisasi seperti struktur, sistem, birokrasi, rasionalitas, dan hierarki menurut Gaul tahun 2020. Karakteristik model formal. Model formal memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan model manajemen pendidikan lainnya. Karakteristik model formal manajemen pendidikan menurut Bush tahun 2003. Yang pertama, organisasi sebagai sistem. Model formal menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Dalam konteks sekolah dan perguruan tinggi, misalnya departemen dan subunit lainnya saling terkait secara sistematis. Yang kedua, struktur resmi. Model formal mementingkan struktur resmi organisasi. Biasanya, struktur tersebut digambarkan dalam bagan organisasi yang menunjukkan hubungan antar anggota. Yang ketiga, hierarki resmi. Dalam model formal, organisasi biasanya berbentuk piramida. Bagan organisasi menunjukkan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, organisasi yang mencari tujuan. Pendekatan formal menggambarkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai organisasi yang mencari tujuan dan institusi dianggap memiliki tujuan resmi yang harus dicapai. Dan yang kelima, penggunaan pendekatan rasional. Model formal melihat organisasi sebagai sistem yang terstruktur, yang memiliki tujuan yang jelas dan memiliki kepemimpinan yang hierarkis. Semua bagian dalam organisasi bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Kelebihan dan kekurangan model formal. Penerapan model formal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari model formal menurut Bush tahun 2003. Yang pertama, memiliki struktur yang jelas. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, memiliki keterbatasan fleksibilitas. Yang kedua, berfokus pada organisasi sebagai entitas dan mengabaikan kontribusi individu menurut Bush tahun 2003. Dan yang terakhir, menurut Lunenburg tahun 2017 adalah perlu mengkonstruksi apabila struktur sekolah yang telah didesain tidak sesuai lagi dengan kondisi sekolah. Dalam penerapannya, model formal tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah memberi struktur dan fokus yang jelas, sedangkan kekurangannya adalah kurang fleksibel ketika menghadapi sebuah masalah di organisasi. Model kolegial. Model kolegial menurut Bush tahun 2003 mencakup semua teori yang menekankan bahwa kekuasaan dan pengambilan keputusan harus dibagi di antara beberapa atau semua anggota organisasi. Aspek legalitas sangat penting di sekolah dan perguruan tinggi karena bukan hanya siswa yang perlu melakukannya, tetapi orang dewasa juga. Dengan adanya hubungan kolegial, setiap guru dan tenaga kependidikan dapat saling belajar dan mengalami kemajuan dan pengembangan diri. Artinya, melalui pendekatan kolegial ini, interaksi di antara pemimpin dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di satuan pendidikan dapat lebih fleksibel ketika mengelola sekolah, menurut Gaul tahun 2023. Karakteristik model kolegial. Model kolegial manajemen pendidikan juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan model lainnya. Karakteristik model kolegial menurut Bush tahun 2003, yang pertama memiliki orientasi yang terlalu normatif. Lebih menekankan pada bagaimana seharusnya di sekolah dikelola, bukan terlalu menggambarkan praktik yang ada. Yang kedua, memiliki ketepatan bagi organisasi pendidikan. Guru
dianggap memiliki keahlian yang memberi mereka hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan bersama dianggap lebih baik dan lebih mudah diterapkan. Yang ketiga, memiliki seperangkat nilai umum yang dipegang anggota organisasi. Nilai-nilai umum yang terdapat dalam organisasi berfungsi membimbing aktivitas-aktivitas manajerial organisasi dan mengarahkan tujuan pendidikan secara bersama. Yang keempat, ukuran kelompok pembuatan keputusan adalah sebuah elemen penting dalam manajemen kolegial. Ukuran kelompok dalam pembuatan keputusan harus cukup kecil supaya setiap orang mampu didengar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolegial terlaksana dengan baik di sekolah dasar atau dalam subunit tertentu di satuan pendidikan daripada di level institusional yang lebih kompleks seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang kelima, keputusan dicapai melalui konsensus atau pemufakatan. Terdapat kepercayaan bahwa nilai-nilai umum dan kesepakatan bersama mengarahkan pandangan terhadap penyelesaian permasalahan melalui kesepakatan. Kelebihan model kolegial. Tentunya dalam penerapan model kolegial mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari model kolegial menurut BUS tahun 2003. Yang pertama, mendorong keterlibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemimpin menghargai keahlian dan keterampilan guru, sehingga menghasilkan keputusan berbasis pengetahuan profesional. Dan yang ketiga, dengan kolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan melalui kontribusi bersama. Kekurangan model kolegial. Kekurangan dari model kolegial menurut BUS tahun 2003. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis konsensus cenderung memakan waktu dan rumit, terutama ketika melibatkan banyak pihak dan komite. Yang kedua, model kolegial seringkali bersifat normatif, yang berarti bahwa banyak teori dan praktik yang diusulkan tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Yang ketiga, ketika semua anggota memiliki suara yang sama, bisa terjadi kebingungan atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang memerlukan keputusan yang cepat. Model politik. Pengertian dari model politik yaitu model yang mengumpulkan segala teori yang menjadikan proses tawar-menawar menurut BUS tahun 2003. Model ini menganggap organisasi merupakan arena politik di mana anggotanya terlibat pada aktivitas-aktivitas politik untuk mencapai tujuannya. Model politik mengasumsikan bahwa dalam organisasi, kebijakan dan keputusan muncul dari proses negosiasi dan tawar-menawar. Karakteristik model politik menurut BUS tahun 2003, yang pertama, fokus pada aktivitas kelompok daripada aktivitas lembaga secara keseluruhan. Yang kedua, persaingan untuk sumber daya. Model politik menyoroti pentingnya persaingan untuk sumber daya yang terbatas dalam memicu aktivitas politik di dalam sekolah. Yang ketiga, fokus pada berbagai kepentingan dan kepentingan kelompok. Yang keempat, konflik dan negosiasi. Dalam model politik, konflik antara berbagai kepentingan dan kelompok adalah hal yang umum. Proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan negosiasi dan tawar-menawar antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kelima, hasil proses pembuatan keputusan yang kompleks sangat memungkinkan terjadinya berdasarkan kekuasaan relatif. Kelebihan model politik. Kelebihan dari model politik menurut BUS tahun 2003, yang pertama, model politik memberikan gambaran yang realistis tentang bagaimana organisasi beroperasi dengan menekankan peran kekuasaan dan politik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, model politik menekankan interaksi antara kelompok dan aktivitas mereka yang merupakan inti dari pendekatan politik. Yang ketiga, model politik membantu dalam memahami bagaimana aliansi dan koalisi terbentuk, serta bagaimana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang keempat,
Model politik mengakui bahwa individu membawa perspektif dan kepentingan yang berbeda ke dalam organisasi yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan jika dikelola dengan baik. Kekurangan dari model politik. Kekurangan dari model politik menurut Bush tahun 2003, yang pertama, model politik terlalu fokus pada perselisihan dan tidak mempertimbangkan peluang kerjasama profesional yang bisa menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, model ini cenderung tidak memperhatikan bagian-bagian lain dari organisasi, seperti kegiatan manajemen sehari-hari. Yang ketiga, adanya kekhawatiran bahwa cara pandang politik bisa membenarkan dan melegitimasi sisi-sisi yang kurang manusiawi dalam sistem sosial. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 3 model. Yang pertama itu ada model subjektif, kemudian model ambiguitas, kemudian model budaya. Pertama ada model subjektif. Itu menurut Bush 2006 menyatakan bahwa individu dalam sebuah organisasi itu sangat diperhatikan, sangat diutamakan, dikarenakan setiap individu itu memiliki persepsi, kemudian tujuan, itu yang sangat penting dalam sebuah lembaga ketimbang anggota lainnya. Hal ini tertuang dalam manajemen model subjektif. Selanjutnya ada karakteristik model subjektif. Nah, karakteristik model subjektif ini itu terdiri dari 4. Yang pertama itu fokus utama adalah pada kepercayaan dan persepsi individu dalam sebuah organisasi, bukan pada level institusi atau kelompok kepentingannya. Kemudian yang kedua, itu adalah menekankan makna yang akan dihasilkan dari kegiatan oleh individu dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan makna yang muncul dari situasi tertentu adalah hasil dari nilai-nilai, kemudian latar belakangnya, dan pengalaman pekerja atau anggota. Kemudian yang keempat adalah menekankan itu pentingnya tujuan individual dan menolak mengenai keberadaan tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan model subjektif. Nah, kelebihannya di sini ada 2. Yang pertama ada pada fokus interpretasi individu terkait peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu fokusnya pada tujuan individu dibanding dengan tujuan organisasi, di mana pada tujuan individu ini akan menekankan kepada pemahaman mengenai tentang sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian jika kita pantau mengenai kekurangan dari model subjektif ini ada 4. Yang pertama adalah model subjektif ini terlalu normatif, dalam artian model subjektif ini terlalu disusun dan terlalu dibuat dikatakanlah rumit seperti itu. Kemudian yang kedua tidak ada indikasi yang jelas mengenai dan kuat mengenai interpretasi individu terkait apa peristiwa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga itu terlalu banyaknya interpretasi yang ada pada setiap individu dalam suatu organisasi. Nah, hal ini dikarenakan jika banyaknya interpretasi yang ada pada setiap individu dalam sebuah organisasi, muncullah ketimpangan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kurangnya panduan atau semacam petunjuk yang jelas terkait manajer kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut. Baik, selanjutnya ada model ambiguitas. Menurut Bush 2006 menyatakan bahwa model ambiguitas ini memberikan penekanan kepada ketidakpastian karena adanya suatu perubahan yang tidak pasti. Kemudian ketidakmampuan dalam memprediksi apa yang akan terjadi pada suatu organisasi. Hal ini dapat kita lihat pada sistem, kemudian tujuan yang ada pada suatu organisasi itu tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi.
Nah, hal ini itu terjadi dikarenakan setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut memiliki hak untuk ikut dan tidak ikut dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya ada karakteristik model ambiguitas. Karakteristik model ambiguitas ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terjadi ketidakpastian dalam organisasi tersebut tujuannya seperti apa. Dengan kata lain, ketidakpastian tujuan-tujuan suatu organisasi. Sehingga banyak organisasi pendidikan itu memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas, bahkan dianggap buram. Nah, kita ambil contohnya, misalnya sebagian guru itu ada yang bekerja secara independen untuk mencapai tujuan tertentu, dan bekerjanya itu digunakan pada bagian-bagian waktu mereka, pada sebagian waktu mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam proses pengerjaan guru secara independen tersebut, itu terjadi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru tersebut. Hal inilah yang dikatakan bahwa tujuan dalam organisasi pendidikan tadi itu dikatakan tidak jelas. Kemudian yang kedua, adanya asumsi bahwa organisasi tersebut teknologinya bermasalah. Nah, kata teknologi bermasalah ini terjadi akibat kurangnya memahami suatu proses. Hal ini dapat kita lihat pada contoh sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, siswa itu kita tidak tahu dari mana dia bisa memahami, dari mana dia bisa memperoleh skill ataupun pengetahuannya, sehingga dalam proses belajar mengajar itu selalu diselimuti dengan ketidakpastian, bahkan keresahan yang dihadapi oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah adanya sebuah pendapat yang menyatakan bahwa organisasi ini berdasarkan oleh fragmentasi atau sistem yang baku. Seperti halnya model yang lain, tentunya model ambiguitas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan untuk model ambiguitas ini ada 2. Yang pertama itu mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap teori manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, itu mampu memberikan jawaban terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah institusi pendidikan. Kemudian kekurangan dari model ambiguitas ini yang pertama adalah ketidakmampuan dalam menyesuaikan pandangan ambiguitas yang terdapat di sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian kekurangan yang kedua adalah terlalu membesar-besarkan untuk kekurangan yang ada di masing-masing instansi. Berikutnya ada model yang ketiga, yaitu model budaya. Nah, menurut BAS 2006 menyatakan bahwa model manajemen pendidikan budaya ini lebih menekankan kepada aspek informal daripada elemen-elemen resminya. Nah, aspek informal apa yang dimaksud oleh BAS 2006 ini? Nilai informal atau aspek informal itu mencakup nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu individu atau pendidik yang ada dalam suatu organisasi sehingga dapat mempengaruhi manajemen organisasi tersebut. Nah, ketika kepercayaan, norma, nilai yang diberikan oleh pendidik itu dapat mempengaruhi manajemen, maka tentunya akan dapat mempengaruhi persepsi dari anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Ketika persepsi itu di bawah dengan baik, dimunculkan dengan baik, maka tentunya akan memberikan pengaruh kepada pandangan ataupun perilaku ataupun sikap terhadap perspektif lain, gitu. Ketika pandangan tentang organisasinya baik, maka tentunya akan memberikan perspektif baik oleh anggota satu kepada anggota yang lain. Baik, selanjutnya ada karakteristik
model budaya. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah fokus kepada norma-norma atau kepercayaan dari masing-masing anggota dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengembangan kepada norma-norma atau nilai kepercayaan bersama. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Itu biasanya diperlihatkan atau ditunjukkan melalui seremonial-seremonial ataupun ritual-ritual tertentu untuk mengembangkan kepercayaan tersebut. Baik, seperti model sebelumnya, tentunya model budaya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihannya yaitu 2. Yang pertama adalah memberikan manfaat itu dalam memahami operasional organisasi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu melalui model kultural ini, itu pemimpin diharapkan dapat memahami aspek informal organisasi. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu terdapat dilema etis dalam mendukung model budaya, karena model budaya itu dianggap sebagai gangguan dari sebuah budaya pemimpin terhadap anggota-anggota lain organisasi. Kemudian yang kedua, itu terlalu mekanistik dengan mengasumsikan bahwa pemimpin itu dapat menentukan budaya suatu organisasi.